Kan sebelumnya bangku sekolah ini sudah diambil. Saya protes. Ya, saya bilang ini memindahkan aset daerah ini nggak segampang itu. Ya, ini bisa dipidanakan karena serat terimanya tidak jelas. Di mana Komisi D Kota Depok merekomendasikan saran dan masukan kepada pemerintah Kota Depok sebagai berikut. 1. Bahwa terkait dengan pengalihan fungsi lahan SD Pondok Cina 1 yang akan dialihkan atau dibangun sarana ibadah atau masjid raya untuk sementara waktu ditunda menunggu sampai adanya relokasi gedung sekolah pengganti SDN Pondok Cina 1 yang baru. Yang kedua, bahwa untuk mengembalikan hak-hak anak didik, maka proses belajar mengajar harus tetap dilaksanakan pada gedung sekolah SDN Pondok Cina 1. Seluruh fasilitas sarana prasarana yang menjadi hak anak didik kita dikembalikan, dan para karyawan serta guru dan anak didik harus menjalankan proses belajar mengajar secara normal sesuai dengan jadwal yang akan dimulai pada hari Senin tanggal 14 November 2022. 3. Terkait dengan proyek revitalisasi trotoar Jalan Margonda yang saat ini sedang berjalan dan menghalangi akses jalan masuk ke pintu gerbang SDN Pondok Cina 1, maka harus segera dibongkar atau diperbaiki demi keselamatan dan kenyamanan orang tua serta anak-anak didik yang melintas di jalan tersebut. Demikian isi rekomendasi ini saya sampaikan dan saya serahkan. Ini sebelum diserahkan nggak apa-apa, saya hanya menambahkan, ini kan juga informasi saya dengar dan itu fakta di lapangan bahwa meja kursi yang merupakan aset pemerintah kota kan sudah diambil. Pertanyaan saya, bicara pemindahan aset, kemanapun serat terimanya, bagaimana? Yang bertanggung jawab terhadap aset yang diambil di situ siapa? Ini bisa saya pidanakan. Wartawan catat, siapa yang ambil malam-malam aset itu, dikemanakan aset itu? Ini barang milik daerah, bukan milik pribadi. Jadi setiap perpindahan aset itu harus ada pertanggungjawaban. Ya kalau tidak ada ini pidana, boleh diselidiki. Teman-teman media catat itu. Kita selidiki siapa yang angkat malam-malam. Betul nggak malam-malam diangkatnya? Pagi-pagi, paksa. Nah ini yang kelewatan. Bayangkan kalau meja, katakanlah meja ruang paripurna ini diangkat pagi-pagi, dipindahkan asetnya tanpa sepengetahuan pemiliknya di sini. Pidana enggak? Pidana. Sama dengan kejadian di sana. Ini saya tidak ada Keinginan daripada para orang tua murid untuk supaya anak-anaknya bisa sekolah. Dan itu kita sepakati tadi, kita sudah mendesak pemerintah bahwa hari Senin siswa-siswa SD ini harus sekolah lagi. Ini sudah 1 minggu dirumahkan, suruh belajar dari rumah tanpa arahan yang jelas. Ya, tetapi intinya adalah anak sekolah ini harus kembali bersekolah. Ya, apapun itu pemerintah harus segera mengambil langkah. Dan tadi sudah disepakati, Pak Wakil Wali Kota yang mewakili pemerintah tadi sudah menjawab. Ya, walaupun mereka tadi minta surat rekomendasi dari DPRD, surat rekomendasi dari Komisi D hasil audiensi dengan orang tua siswa. Dan insya Allah hari Senin mereka akan sekolah. Persiapannya dari bangku sekolah dan Nah itu tadi kan, ternyata kan sebelumnya bangku sekolah ini sudah diambil. Saya protes. Ya, saya bilang ini memindahkan aset daerah ini nggak segampang itu. Ya, ini bisa dipidanakan karena serat terimanya tidak jelas. Ya, itu menjadi salah satu kesalahan bagi siapapun yang memindahkan aset itu. Ya, bangku sekolah, meja sekolah, sehingga sekolah itu ada 2 kelas yang kosong. Nah, hari Senin saya minta segera itu diusut untuk dikembalikan sehingga anak-anak sekolah bisa belajar seperti gurunya awal. Guru wajib dong. wajib. Ya kan mereka punya tanggung jawab. Ya, mereka masih berstatus guru di SDN Pondok Cina 1. Ya, dan mereka masih punya kewajiban untuk mengajar di situ. Nggak ada cerita bahwa mereka tidak mau. Mulai mengalami progres itu ketika 1 minggu terakhir, dan alhamdulillah hari ini terakhir kami ketemu dengan Komisi D, lalu kemudian memberikan rekomendasi 3 rekomendasi itu, diantaranya 1 bahwa anak-anak harus bersekolah hari Senin itu, kemudian trotoar itu harus dibongkar, dan ketiga
bahwa kalau memang anak-anak itu terpaksa dipindahkan harus dibangun dulu sekolahnya. Tapi kemudian hari ini berkembang setelah pertemuan kami dengan Komisi D, lalu kemudian dari Disdik, ada statement yang dibangun oleh Kadisdik bahwa anak-anak yang bersekolah itu cuma 20 orang. Maksud kami bahwa kalau memang itu mau disampaikan, kenapa ketika ketemu dengan Komisi D tadi tidak disampaikan? Tapi ini seolah-olah membenturkan antara dinas itu jadi peran opini, jadi peran opini di sana. Satu sisi mereka udah iakan apa yang disampaikan, yang merupakan rekomendasi ketika ada di Komisi D itu, tapi setelah itu mereka membuat statement bahwa sekolah itu yang hadir di sana cuma 20 orang. Padahal faktanya anggota dewan itu turun di lapangan. Mereka melihat antusias anak-anak untuk bersekolah di situ sangat luar biasa. Sehingga makanya tadi pada paripurna itu ditegasin lagi bahwa itu tidak benar kalau memang anak-anak cuma segitu.